Dashboard ijazah ini bukan cuma sekedar alat internal buat operator aja loh. Ini adalah platform transparansi. Di situ kita bisa lihat rekap validitas sekolah, status akreditasi, validitas data kepala sekolahnya, sampai ngelacak progres siswa di daftar nominasi sementara atau DNS. Kerennya lagi, ini juga ngebuka ruang buat pengawasan publik. Jadi kualitas data pendidikan kita sekarang benar-benar dikawal sama semua pihak. Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita kali ini. Buat Anda yang sehari-hari ngurusin administrasi sekolah atau sekedar peduli banget sama sistem pendidikan kita, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah lompatan besar, Panduan Manajemen Ijazah 2026. Kita bakal kupas habis gimana sih sebenarnya ijazah itu sekarang dikelola secara digital. Tujuannya satu, biar nggak ada lagi yang namanya mispersepsi atau sampai kejadian salah ketik yang fatal di lapangan. Yuk, kita mulai aja. Nah, biar pembahasannya terarah dan gak ada yang kelewat, ini rute kita hari ini. Kita mulai dari transformasi digitalnya, terus ngomongin dashboard dan validasi DNS, masuk ke SK kelulusan, lanjut ke unggah dokumen SPTJM, terus soal penerbitan DNT dan NIN, dan terakhir pengesahan dan relasi legalitas. Kita melangkah bertahap ya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, transformasi digital manajemen ijazah. Kita lihat gimana pergeserannya dari manual ke digital. Coba deh ingat-ingat lagi repotnya zaman dulu. Di era lama, kita tuh bergantung banget sama belangko ijazah fisik yang dikirim manual. Terus datanya sering banget masih ditulis tangan. Kebayangkan rawannya salah tulis? Nah, di era baru ini ceritanya udah beda jauh. Kita pakai sistem digital yang udah benar-benar terintegrasi. Draft ijazah itu sekarang disiapin otomatis oleh sistem, ngambil dari satu repositori tunggal yang udah memvalidasi data siswa dari EMIS dan referensi akreditasi. Pergeseran ini tuh ibaratnya jaminan mutlak buat akurasi dan integritas data dari langkah paling pertama. Lanjut ya ke bagian kedua, dashboard dan validasi DNS. Ini tuh bisa dibilang semacam alun-alun publiknya lah buat pemantauan. Jadi gini, dashboard ijazah ini bukan cuma sekedar alat internal buat operator aja loh. Ini adalah platform transparansi. Di situ kita bisa lihat rekap validitas sekolah, status akreditasi, validitas data kepala sekolahnya, sampai ngelacak progres siswa di daftar nominasi sementara atau DNS. Kerennya lagi, ini juga ngebuka ruang buat pengawasan publik. Jadi kualitas data pendidikan kita sekarang benar-benar dikawal sama semua pihak. Nggak ada lagi yang bisa ditutup-tutupin. Biar lebih kebayang, kita lihat kronologi perjalanan data siswanya. Pertama, masuk ke DNS. Kalau data siswanya udah valid, otomatis masuk ke sini. Terus, bergeser ke langkah kedua, yaitu penetapan kelulusan. Di sini, sekolah secara resmi memproses status lulus siswa-siswanya. Sampai akhirnya di langkah ketiga, datanya bakal dikunci jadi DNT, alias daftar nominasi tetap. Nah, DNT inilah yang nantinya jadi patokan buat penomoran ijazah. Masuk ke bagian ketiga, SK penetapan kelulusan. Ini adalah titik krusial yang sama sekali nggak bisa dibatalkan, jadi mari kita pelan-pelan sedikit di sini. Penetapan kelulusan itu kan dasarnya dari SK. Nah, aturan mainnya tuh gini, sistem nggak maksa harus pakai format baku tertentu. SK ini murni disusun ngikutin tata naskah dinas di sekolah masing-masing. Tapi ada catatannya nih, SK ini wajib banget mencantumkan semua nama siswa, termasuk mereka yang status datanya mungkin masih residu atau belum valid. Jadi sekolah emang punya kendali penuh atas dokumen ini, tapi kelengkapannya harus 100%. Tapi tolong dengerin baik-baik peringatan yang satu ini. Ini fatal banget loh kalau sampai diabaikan. Nomor SK penetapan kelulusan yang Anda masukin ke sistem itu cuma bisa diinput satu kali pas awal pengajuan. Beneran cuma sekali, nggak ada tuh ceritanya tombol cancel atau edit kalau Anda salah ketik. Typo satu angka aja, datanya langsung terkunci selamanya. Jadi buat teman-teman administrator, tolong cek, dan cek lagi setiap digitnya sebelum diklik simpan. Jangan sampai nyesal belakangan. Oke, kita tarik napas dulu. Sekarang masuk ke bagian keempat. Unggah dokumen legalitas SPTJM. Ini cara kita mengukuhkan janji hukum di sistem. Kita ngomongin soal SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Sesuai namanya, dokumen ini tuh jaminan legalitas mutlak buat data Anda. Aturannya ketat, SPTJM harus ditandatangani langsung sama kepala sekolah dan wajib pakai meterai fisik ya, bukan tempelan digital. Habis ditandatangani, fisiknya di-scan, baru deh diunggah ke sistem. Langkah ini buat mastiin nggak ada keraguan hukum sama sekali atas data yang dikirim sekolah.
Pas Anda buka fitur SPTJM kelulusan nanti, prosesnya cukup simpel kok. Anda tinggal ngisi tahun ajaran, nama kepala sekolah, tingkat pendidikan, dan tentu aja masukin nomor SK penetapan kelulusan yang super krusial tadi. Di fitur yang sama, Anda juga bisa terus mantau statusnya. Apakah SPTJM itu statusnya udah disetujui, belum disetujui, atau malah ditolak sama instansi yang berwenang. Semua kelihatan jelas. Sistem ini tuh sebenarnya cukup fleksibel dan ngerti kondisi lapangan. Anda bisa kok ngajuin SPTJM secara bertahap. Jadi nggak perlu nunggu 100% data siswanya valid semua baru mulai gerak. Tapi, ingat lagi peringatan keras kita tadi. Setiap kali Anda unggah SPTJM di tahap berikutnya buat tahun ajaran yang sama, sistem bakal otomatis narik nomor SK yang pertama kali banget Anda input. Udah kebayang kan sekarang kenapa nomor SK awal tadi haram hukumnya buat typo? Kita udah ngelewatin proses yang tegang-tegang. Sekarang bagian kelima, penerbitan DNT dan NIN. Dari janji hukum menuju penomoran nasional. Nah, setelah SPTJM Anda beres dan disetujui oleh Dinas Pendidikan, otomatis data siswa Anda resmi pindah ke DNT atau daftar nominasi tetap. Kalau udah masuk sini, ibaratnya udah aman. Basis data ini sifatnya permanen, yang berarti siswa-siswa Anda udah secara sah terkunci sebagai lulusan yang siap terima ijazah dari negara. Dan DNT itulah yang langsung memicu sistem buat nerbitin NIN, alias Nomor Ijazah Nasional. Sekali lagi ya, NIN ini udah nggak lagi dicetak di atas belangko kosong secara manual. Sistem pusat yang bakal nge-generate nomor ini secara langsung dan otomatis. Inilah titik tujuan akhir dari semua proses administrasi kita tadi. Sebuah identitas lulusan mutlak yang validitasnya terjamin se-Indonesia. Terus pertanyaannya, berapa lama nunggu NIN-nya keluar? Alurnya cukup cepat kok. Mulai dari titik 1, waktu sekolah unggah SPTJM. Terus di titik 2, Dinas Pendidikan ngecek dan kasih persetujuan. Nah, begitu disetujui, masuklah ke titik 3. Sistem cuma butuh waktu maksimal banget 3 hari setelah DNT ditetapkan buat otomatis nerbitin NIN sekaligus nyiapin draft ijazah yang siap disahkan. Cepet banget kan? Akhirnya kita sampai di bagian terakhir, bagian ke-6, pengesahan dan relasi legalitas. Kita bahas soal pengawasan dan validasi buat semua sekolah. Di ekosistem ijazah ini, Dinas Pendidikan Daerah itu punya peran sebagai gatekeeper atau penjaga gerbang utama. Mereka bukan cuma tukang bagi-bagi kertas ijazah lagi. Sekarang, mereka yang mantau semua pengelolaan, verifikasi, dan nyetujuin SPTJM sekolah, memvalidasi DNT, sampai ngurusin permohonan kalau misal ada butuh penerbitan ulang ijazah. Mereka yang jaga kualitas sistem ini di daerah. Terus gimana buat sekolah yang kebetulan belum terakreditasi? Kan secara aturan ijazah cuma bisa diterbitin sama yang udah akreditasi. Nah, tenang aja, sistem punya solusi namanya relasi legalitas. Jadi, sekolah yang belum terakreditasi tetap ngerjain tugas administrasi, input data secara mandiri, tapi nanti pengesahan akhirnya akan dilimpahkan atau divalidasi oleh sekolah induk terakreditasi yang udah ditunjuk pemerintah. Anda tetap pegang kendali datanya, cuma numpang sah aja demi legalitas. Jadi, kalau mau dirangkum biar Anda sukses ngelola ijazah ini, pertama, pastikan data siswa valid sejak di DNS. Kedua, dan ini yang paling vital, double check, triple check nomor SK Anda sebelum di-input karena itu harga mati nggak bisa diubah. Ketiga, siapin SPTJM pakai meterai fisik yang benar. Dan terakhir, jaga komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan lokal Anda. Kalau 4 hal ini beres, draft ijazah Anda pasti terbit dengan mulus. Sebelum kita tutup, coba deh renungkan sejenak. Alur e-ijazah 2026 ini bukan sekedar urusan ganti kertas jadi layar digital ya. Ini soal ngebangun ulang ekosistem data yang benar-benar terpercaya. Kita lagi memangkas habis celah buat ijazah bodong dan mengamankan masa depan anak-anak kita. Pertanyaannya sekarang, dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas digital seketat ini, sudah siapkah kita menyambut dan menjaga era baru integritas pendidikan Indonesia? Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini sampai habis. Teruslah semangat belajar, jaga ketelitian, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.